بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 12 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa Syarif Rosa Channel dimanapun Anda berada, semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang sangat mulia ini dan yang sangat baik ini, saya akan menyampaikan materi tentang pernikahan dalam Islam. Untuk lebih jelasnya, silakan anak-anakku sekalian tonton terus video berikut. Baiklah anak-anakku sekalian, berjumpa lagi di pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12, dan materi kali ini masih membicarakan tentang pernikahan dalam Islam bagian yang ketiga. Perhatikan materi berikut ini. Tadabbur. Pada materi ini ada gambar 1 dan juga gambar 2. Maksud dan tujuan dari gambar itu kalian ekspresikan dan tuliskan dalam buku pembelajaran kalian masing-masing. Jangan sampai ada yang kelewat dan ketinggalan. Ini juga masuk dalam tugas pada materi pembelajaran kali ini. Adapun peta konsep pada pembelajaran kali ini adalah 1. Semua siswa bisa menjelaskan tentang talak. Kemudian semua siswa juga harus mampu menjelaskan tentang iddah. Dan kemudian semua siswa juga mampu menjelaskan tentang rujuk. Dan yang keempat, semua siswa harus mampu menjelaskan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun materi yang berkaitan dengan talak adalah 1. Pengertian dan hukum talak. Menurut bahasa, talak berarti melepaskan ikatan. Sedangkan menurut istilah, talak ialah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafaz talak. Asal hukum talak adalah makruh karena talak merupakan perbuatan yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Abghadul halali indallahi talaq." Rawahu Abu Dawud. Perbuatan halal tapi paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah talak. Hal-hal yang harus dipenuhi dalam rukun talak ada 3 macam. Yang pertama, yang menjatuhkan talak adalah suami. Syaratnya balik, berakal, dan kehendaknya sendiri. Yang kedua, yang dijatuhi talak adalah istrinya. Dan kemudian yang ketiga adalah ada 2 macam cara menjatuhkan talak, yaitu dengan cara sharih, tegas, maupun dengan cara kinayah atau sindiran. Kemudian yang selanjutnya adalah lafaz dan bilangan talak. Lafaz dan bilangan talak dapat diucapkan
atau dituliskan dengan kata-kata yang jelas atau dengan kata-kata sindiran. Adapun bilangan talak maksimal 3 kali talak 1 dan talak 2 masih boleh rujuk atau kembali sebelum habis masa iddahnya. Dan apabila masa iddahnya telah habis, harus dilakukan akad nikah lagi. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 229. Kemudian pada talak 3, suami tidak boleh rujuk dan tidak boleh nikah lagi sebelum istrinya itu menikah dengan laki-laki yang lain dan sudah digauli serta telah ditalak oleh suami keduanya itu. Yang ketiga, macam-macam talak. Talak dibagi menjadi 2 macam, yaitu 1 talak roj'i, yaitu talak ketika suami boleh rujuk tanpa harus dengan akad nikah lagi. Talak roj'i ini dijatuhkan suami kepada istrinya untuk pertama kalinya atau kedua kalinya, dan suami boleh rujuk untuk kepada istrinya yang telah ditalaknya selama masih dalam masa iddah. Yang kedua, talak bain. Talak bain dibagi menjadi 2 macam, yaitu talak bain sugro dan talak bain kubro. Talak bain sugro yaitu talak bain yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri, dan talak khuluk karena permintaan istri. Suami istri boleh rujuk dengan cara akad nikah lagi, baik masih dalam masa iddah maupun sudah habis masa iddahnya. Yang kedua adalah tolak bain kubro, yaitu talak yang dijatuhkan suami sebanyak 3 kali. Talak 3 dalam waktu yang berbeda. Dalam talak ini suami tidak boleh rujuk atau menikah dengan bekas istrinya kecuali dengan syarat. 1, bekas istrinya telah menikah lagi dengan laki-laki lain, kemudian bekas istrinya itu telah dicampuri oleh suami yang baru, kemudian bekas istrinya juga telah dicerai oleh suami yang baru, dan bekas istrinya juga telah selesai masa iddahnya setelah cerai dengan suami yang baru. Kemudian alasan jatuh talak. Yang pertama, ilah, yaitu sumpah seorang suami bahwa ia tidak akan mencampuri istrinya. Ilah merupakan adat Arab jahiliyah, masa tunggunya adalah 4 bulan. Kemudian li'an, yaitu sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina. Sumpah itu diucapkan 4 kali, dan yang kelima dinyatakan dengan kata-kata laknat Allah subhanahu wa ta'ala atas diriku jika tuduhanku itu dusta. Nah, istri juga dapat menolak dengan sumpah 4 kali, dan yang kelima dengan kata-kata murka Allah subhanahu wa ta'ala atas diriku bila tuduhan itu benar. Yang ketiga, alasannya dihar, yaitu ucapan suami kepada istrinya yang beristri merupakan penyerupaan istrinya dengan ibunya, seperti engkau seperti punggung ibuku. Ucapan ini juga mengandung pengertian ketidaktertarikan lagi dari suami kepada istri. Kemudian, jika suami juga memanggil istrinya dengan sebutan mama atau ibu, dengan niat suami mengutarakan rasa sayang kepada istri, bukan disebut dihar. Karena dihar merupakan adat jahiliyah yang dilarang Islam, sebab dianggap adalah salah satu cara menceraikan istri. Yang keempat, khuluk. Khuluk itu adalah talak tebus, yaitu talak yang diucapkan oleh suami dengan cara istri membayar kepada suami. Talak tebus itu biasanya atas kemauan istri, karena penyebabnya adalah
istri sangat benci kepada suami, kemudian suami juga tidak dapat memberi nafkah, kemudian suami juga tidak dapat membahagiakan istri. Yang kelima adalah fasah, ialah rusaknya ikatan perkawinan karena sebab-sebab. Karena rusaknya akad nikah seperti diketahui bahwa istri adalah mahram suami. Yang kedua adalah salah seorang suami istri keluar dari agama Islam. Dan kemudian semula istri suami dan istri juga musyrik, kemudian salah satunya masuk Islam. Kemudian karena rusaknya tujuan pernikahan, terdapat unsur penipuan, kemudian juga suami istri mengidap penyakit yang dapat mengganggu hubungan rumah tangga, kemudian suami juga dinyatakan hilang, atau suami juga dihukum penjara sampai 5 tahun atau lebih. Kemudian yang keenam adalah hadinah, berarti mengasuh dan mendidik anak yang masih kecil. Jika suami istri bercerai, yang berhak mengasuh anak istrinya adalah satu, ketika masih kecil adalah ibunya dan biayanya tanggungan ayahnya. Yang kedua, jika si ibu telah menikah lagi, hak mengasuh anak adalah ayahnya. Adapun materi tentang iddah, secara bahasa iddah itu berarti ketentuan bilangan. Menurut istilah, iddah adalah masa menunggu bagi seorang wanita yang sudah dicerai suaminya sebelum ia menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Kemudian masa iddah ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada bekas suaminya apakah dia akan rujuk atau tidak. Yang pertama, lamanya masa iddah. Satu, wanita yang sedang hamil masa iddahnya sampai melahirkan anaknya. Kemudian yang kedua, wanita yang tidak hamil sedang ia ditinggal mati suaminya, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Yang ketiga, wanita yang dicerai suaminya sedang ia dalam keadaan haid, maka masa iddahnya 3 kali quru atau 3 kali sucian. Kemudian yang keempat, wanita yang tidak haid atau belum haid, maka iddahnya selama 3 bulan. Yang kelima, wanita yang dicerai sebelum dicampuri suaminya, maka baginya tidak ada masa iddah. Yang kedua adalah hak perempuan dalam masa iddah. Satu, perempuan yang taat dalam iddah raj'iyah atau dapat rujuk berhak mendapat pemberian dari suami yang mentalaknya berupa tempat tinggal, pakaian, uang belanja. Sementara itu, wanita yang durhaka tidak berhak menerima apa-apa. Kemudian yang kedua, wanita yang dalam iddah bain atau iddah talak 3 atau khuluk hanya berhak atas tempat tinggal saja. Yang ketiga, wanita dalam iddah itu wafat tidak mempunyai hak apapun, tetapi dia dan anaknya berhak mendapat harta waris dari suaminya. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya adalah rujuk. Rujuk artinya kembali. Yang dimaksud dengan rujuk adalah kembalinya suami istri pada ikatan perkawinan setelah terjadi talak raj'i dan masih dalam masa iddah. Dasar hukumnya adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 229. Yang artinya sebagai berikut, dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka para suami menghendaki rujuk. Yang pertama adalah hukum rujuk. Yang pertama, asal hukum rujuk adalah mubah.
Kemudian yang kedua, haram apabila si istri dirugikan serta lebih menderita dibandingkan dengan sebelum rujuk. Yang ketiga, makruh bila diketahui meneruskan perceraian lebih bermanfaat. Yang keempat, sunnah bila diketahui rujuk lebih bermanfaat dibandingkan meneruskan perceraian. Yang kelima, wajib khusus bagi laki-laki jika ditakutkan tidak dapat menahan hawa nafsunya sedangkan dia masih memiliki hak rujuk dalam masa iddah istri. Kemudian yang kedua adalah rukun rujuk. Satu, istri dengan syarat pernah digauli, talaknya talak roj'i dan masih dalam masa iddah. Yang kedua, suami dengan syarat Islam, berakal, sehat dan tidak terpaksa. Yang ketiga, sigot atau lafadz rujuk. Yang keempat, saksi, yaitu 2 orang laki-laki yang adil. Yang selanjutnya adalah perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jadi garis besar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan itu terdiri dari 14 bab dan 67 pasal. Tetapi yang akan saya sampaikan di sini hanya yang paling pokok dan penting dalam undang-undang tersebut. Yang pertama adalah pencatatan perkawinan. Dalam pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan itu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan ini juga tercantum dalam PP nomor 9 tahun 1975 bab 2 pasal 2 sampai 9. Kemudian yang kedua adalah membicarakan sahnya perkawinan menurut undang-undang ini. Dalam pasal 2 ayat 1 ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian yang ketiga, tujuan perkawinan. Dalam bab 1 pasal 1 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian juga yang keempat adalah berbicara talak. Dalam bab 8 pasal 29 ayat 1 dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian yang selanjutnya adalah batas usia minimal perkawinan. Batas usia minimal perkawinan seorang perempuan disamakan dengan usia minimal laki-laki, yaitu 19 tahun. Yang keenam, batasan dalam berpoligami. Dalam pasal 3 ayat 1 dijelaskan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dalam pasal 4 dan 5 ditegaskan bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Yang ketiga, pengadilan hanya memberi izin berpoligami apabila 1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. 2. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Yang ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Yang keempat, adanya persetujuan dari istri. Yang kelima, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Yang selanjutnya adalah tugas kalian
pada pembelajaran ini, satu, mengapa talak itu dihalalkan tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Jelaskan maksud dari pernyataan itu. Kemudian yang kedua, sebutkan macam-macam talak dan jelaskan. Yang ketiga, jelaskan pengertian masa iddah dan macam-macamnya. Kemudian yang keempat, bagaimana sahnya dan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selamat mengerjakan tugas. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, saya berpesan kepada anak-anakku sekalian dan para pemirsa Syarif Rosa Channel, selalu pakai masker, selalu jaga jarak, dan selalu cuci tangan, dan tentunya juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga COVID-19 ini cepat sirna dari alam Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.